Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita kali ini, baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya sudah siap untuk menerima materi pada hari ini. Baik, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadas besar dan hadas kecil. Dan mari kita simak beberapa slide berikut ini mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengertian hadas kecil, hadas besar, dan tata cara penyuciannya. Hadas pembagiannya dan tata cara penyuciannya. Yang pertama yaitu pengertian hadas. Hadas merupakan benda-benda yang terdapat pada beberapa anggota tubuh manusia yang dapat menghalangi sahnya sholat. Hadas dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Bagaimanakah cara kita membedakannya? Pembagian dua hadas didasarkan pada tata cara penyuciannya. Penyucian hadas kecil cukup dilakukan dengan berwudu atau karena alasan-alasan tertentu dapat digantikan dengan tayamum. Sedangkan hadas besar hanya dapat dihilangkan dengan mandi junub atau janabah atau jinabah ya. Dan yang kedua yaitu hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Termasuk hadas kecil yaitu air kencing, madhi, dan wadi. Selain diharuskan menghilangkan sifat-sifat yang melekat seperti warna, rasa, dan baunya, juga mensucikannya dengan berwudu. Orang tidak akan sah salatnya meskipun telah melakukan wudu ketika masih ada kotoran, kencing, madhi, atau wadi di badan kita. Wudu merupakan pelaksanaan kegiatan untuk membersihkan secara khusus atau perbuatan tertentu yang diawali dengan niat khusus. Wudu bertujuan untuk mensucikan hadas kecil dengan berbagai macam-macamnya yang telah kita pelajari sebelumnya. Terdapat ketentuan sebagai tata cara yang harus dilaksanakan dalam wudu. Ketentuan dalam istilah fikih disebut dengan faraid al-wudu atau kewajiban-kewajiban dalam berwudu. Perkara-perkara yang membatalkan wudu diantaranya mengeluarkan sesuatu dari kemaluan dan dubur dalam berbagai bentuknya seperti kentut, kencing, berak, batu kencing, wadi, madhi, dan darah. Tidur yang tidak menetap pada tempat tidurnya. Perhatikan, tidak membatalkan wudhu tidur yang masih menetap pada tempat tidurnya seperti tertidur dengan bersandar pada tiang masjid. 3. Hilangnya akal karena disebabkan gila, pingsan, meminum obat penenang, atau mabuk. 4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Yang kelima, menyentuh orang yang bukan muhrim tanpa penghalang. Perhatikan, tidak batal menyentuh muhrim seperti kedua orang tua, anak, dan mertua. Hadas besar dan tata cara mensucikannya. Hadas besar terjadi disebabkan karena keluarnya sperma, persetubuhan, haid, dan nifas. Coba kita pahami bersama-sama. Apa itu sperma? Sperma adalah air yang berwarna putih kental yang keluar dari kemaluan laki-laki dan agak kekuning-kuningan bagi perempuan yang keluar seiring dengan puncak syahwat seseorang. Keluarnya sperma ini karena sebab persetubuhan maupun mimpi basah yang ditemukan bekas cairan setelah bangun tidur. Dan yang kedua, persetubuhan, terjadi pertemuan antara kelamin laki-laki dan perempuan meskipun tidak mengeluarkan sperma. Dan yang ketiga, haid,
Darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit, melahirkan, atau pecahnya selaput darah. Dan yang keempat, nifas, yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan atau mengalami keguguran. Haid dimulai setelah perempuan berumur 9 tahun, sehingga darah yang keluar sebelum usia tersebut harus dikonsultasikan ke dokter untuk memastikannya. Darah haid kemungkinan akan terus keluar berdasarkan siklusnya hingga perempuan memasuki masa menopause, yaitu ketika memasuki usia antara 45 sampai 55 tahun menurut medis dan 62 tahun berdasarkan ketentuan fikih. Coba kita simak tabel haid dan aspek-aspeknya. Status hadas. Hadas besar yang harus disucikan dengan mandi besar. Secara jenis kelamin, haid hanya dialami oleh perempuan. Usia rentang haid yaitu 9 sampai dengan 45 atau sampai dengan 55. Warna darah haid hitam, merah, coklat, kehitaman, kuning seperti tanah, dan agak kekuning-kuningan, dan keruh seperti bercampurnya antara putih dengan hitam bagaikan air kotor. Berdasarkan sifat darahnya, kental dan busuk, busuk kental, tidak kental, dan agak busuk, tidak busuk seperti darah pada umumnya. Secara siklus, menghitung siklus masa suci di antara dua haid yang sekurang-kurangnya masa suci paling minimal adalah 15 hari. Siklus minimal atau terpendek adalah 1 kali 24 jam atau dalam sehari semalam. Bagi yang baru mengalami masa haid pertama, ada baiknya tempat keluarnya darah ditempel dengan kapas jika dalam 1 kali 24 jam keluar lebih dari 1 kali, maka darah termasuk haid. Pahami contoh berikut ini. Akibat hukum, jika ada haid, maka dilarang melaksanakan sholat wajib maupun sunnah. Dilarang berpuasa, baik puasa Ramadan maupun sunnah. Untuk puasa Ramadan yang ditinggalkan harus menggantinya saat dalam keadaan suci. Dilarang tawaf, dilarang membaca atau memegang dan membawa Al-Quran, dan dilarang masuk, duduk, dan berdiam diri atau beriktikaf di masjid. Sedangkan tabel istihadah dan aspek-aspeknya. Berbeda dengan haid yang tadi, mengenai akibat hukum sama seperti perempuan pada umumnya. Oleh karena itu, istihadah tetap mewajibkan sholat, berpuasa Ramadan, dan diperbolehkan melaksanakan ibadah-ibadah yang disunahkan. Dan yang selanjutnya adalah nifas. Batasan minimal darah nifas adalah 1/c atau sekali keluar setelah melahirkan pada umumnya. Rentang keluarnya darah nifas adalah 40 hari dan paling lamanya adalah 60 hari. Perempuan yang sedang nifas memiliki larangan yang sama dengan perempuan haid. Mandi besar dan tata cara pelaksanaannya. Masih ingatkah kita dengan perkara-perkara yang termasuk hadas besar? Perkara-perkara tersebut tidak akan dapat disucikan kecuali dengan mandi besar. Dari segi bahasa, mandi besar diartikan dengan mengalirkan air ke atas sesuatu secara mutlak. Sedangkan menurut istilah, mandi besar adalah meratakan atau mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat dan cara-cara tertentu. Terdapat ketentuan yang wajib dipenuhi pada saat melakukan mandi besar, yaitu syarat yang pertama dimulai dengan niat melakukan mandi besar bersamaan dengan saat air pertama kali disiramkan ke tubuh.
Anggota badan yang pertama kali disiram ini boleh yang manapun, baik bagian atas, bawah, maupun tengah. Berikut niat mandi besar adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena memenuhi kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata karenanya. Syarat yang kedua yaitu mengguyur seluruh anggota tubuh termasuk tanpa terkecuali, termasuk lipatan-lipatan badan yang biasa ada pada orang yang gemuk ya, contohnya. Kemudian kulit yang berada di bawah kuku yang panjang dan membersihkan kotoran yang ada di dalamnya, bagian belakang telinga dan bagian depannya yang berlekuk-lekuk. Sedangkan selangkangan kedua paha, sela-sela antara dua pantat yang saling menempel, dan juga kulit kepala yang berada di bawah rambut yang tebal. Jika ditemukan sedikit saja bagian tubuh yang belum terkena air, maka mandi yang dilakukan belum dianggap sah, dan orang tersebut dianggap masih dalam keadaan berhadas besar. Selain karena sebab-sebab yang telah dijelaskan di atas, mandi besar juga menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan. Karena melahirkan yang tidak sertai darah desah nifas sama sekali. Perempuan yang melahirkan dalam kondisi seperti ini disebut dengan ashab al-yusuf. Yang kedua, orang muslim laki-laki dan perempuan yang meninggal dunia bukan karena mati syahid. Dan yang ketiga yaitu orang kafir yang baru masuk Islam. Dan untuk tugas kalian pada kesempatan kali ini, coba kalian tuliskan kembali tata cara mandi wajib yang baik dan benar. Silakan kalian tulis dalam buku tugas kalian. Sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.